Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, sekarang kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Masih tentang pembahasan minggu lalu, yaitu tentang like atau likes, yang artinya adalah kesukaan. Oke, cara penggunaan untuk dalam kalimat, misalnya subjek I yang artinya adalah saya, kemudian you yang artinya adalah kamu, we yang artinya adalah kita atau kami, kemudian they yang artinya adalah mereka. Untuk penggunaan kesukaannya, maka ini semua subjeknya menggunakan like tanpa ada tambahan s-nya di sini, yang artinya adalah suka. Kalau untuk subjek she, dia perempuan, he, dia laki-laki, nama orang satu, misalnya Danu, nama orang satu lagi yaitu Siti. Maka penggunaan kata sukanya menggunakan likes, ada tambahan s-nya. Kenapa? Karena subjeknya adalah she, he, Danu, dan Siti. Maka sukanya menjadi likes, ada tambahan s-nya di belakangnya. Oke. Kemudian untuk nama dua orang, misalnya di sini adalah Danu and Siti, maka kesukaannya adalah like, tidak ada tambahan s-nya. Kenapa? Karena Danu and Siti ini adalah dua orang. Kalau satu orang itu ada s-nya. Kalau dua orang itu like, tidak ada tambahan s-nya. Oke, sekarang kita buat kalimatnya. Contoh, saya suka berenang. Jadinya I like swimming. Tidak ada tambahan s-nya ya, karena subjeknya adalah I. Kemudian kamu suka membaca. You like reading. Jadi tidak ada tambahan s-nya. Kita suka berenang. We like swimming. Mereka suka es teh. Jadinya they like iced tea. Jadi menggunakan like, tidak ada tambahan s-nya. Kemudian kalau untuk subjek she, he, dan nama orang satu, Danu, Siti, kesukaannya ditambahin s. Contohnya, dia perempuan suka membaca. Jadinya she likes, ada s-nya ya, reading. Dia suka membaca. Misalkan lagi, dia laki-laki suka bermain sepak bola. He likes playing football. Like-nya ditambahin s. Begitu juga untuk Danu dan Siti, like-nya ditambahin s. Danu suka kicir-kicir, lagu kicir-kicir. Danu likes the kicir-kicir song. Kemudian Siti suka menari. Siti likes dancing. Oke. Siti likes dancing. Di sini ada s-nya karena subjeknya adalah nama orang satu. Kemudian kalau untuk nama orang dua, misalnya adalah Danu and Siti, maka like-nya tidak ditambahin s. Danu and Siti like, misalnya mereka suka makan nasi goreng. Danu and Siti like fried rice. Jadi di sini tidak ada tambahan s-nya seperti she, he, nama orang satu, dua orang, like-nya tidak ditambahin s karena dua orang itu bisa diganti dengan they. They itu adalah mereka. Oke, nah sekarang untuk pernyataan dislike atau dislike. Dislikes. Ini adalah pernyataan ketidaksukaan.
yang tidak disukai, tidak suka. Sama untuk subjek I, you, we, they itu menggunakan dislike tanpa ada tambahan s-nya. She, he, dan nama orang satu itu menggunakan dislikes. Contohnya lagi, my mother, my father, my sister itu menggunakan dislikes. Kenapa? Karena itu adalah satu orang. Sedangkan dua orang, Danu and Siti, misalnya lagi Radit and Rahma, itu menggunakan dislike. Contohnya, dia tidak suka membaca. She dislikes reading. Oke. Contoh lagi, saya tidak suka berenang. I dislike swimming. Jadi ini hanya ditambahin dis pada depan kata like-nya saja untuk ketidaksukaan. Untuk penambahan s-nya masih tetap sama. Untuk subjek she, he, nama orang satu menggunakan dislikes, dan I, you, we, they, nama orang dua itu menggunakan dislike. Oke, sekarang untuk pertanyaan menggunakan do atau does, yang artinya adalah apakah. Nah, untuk do atau does ini nanti jawabannya ada dua, cukup dengan yes atau no. Nah, ini tergantung pada subjeknya dan kata di depannya itu menggunakan apa. Begitu juga dengan ini. Contoh, kalau untuk subjek I, you, we, they, pertanyaan di depan itu menggunakan do. Kemudian kalau untuk subjek she, he, nama orang satu, contohnya Danu, Tony, maka pertanyaan di depannya itu menggunakan does. Oke? Do dan does beda ya. Contohnya, apakah dia perempuan suka membaca? Does she like reading? Oke. Does she like reading? Apakah dia perempuan suka membaca? Di sini s-nya hilang karena sudah ada pertanyaan di depannya menjadi does. Kalau jawabannya ya, maka yes, she does. Kenapa yes, she does? Karena pertanyaan di depannya menggunakan does. Jadi jawaban di belakangnya juga menggunakan does. Oke. Kalau jawabannya tidak, no, she doesn't. Oke, no, she doesn't. No, she doesn't di sini adalah kepanjangan dari no, she does not. Masih sama ya. Kenapa di sini menggunakan does? Karena pertanyaan di depannya menggunakan does. Sama juga untuk he, nama orang satu, ataupun di sini nama perempuan, sama. Misalnya, apakah Danu suka berenang? Does Danu like swimming? Kalau jawabannya ya, yes. Nah, di sini ada perubahan Danu. Danu laki-laki, maka bisa diganti dengan he. Oke, saya ulangi lagi. Danu laki-laki bisa diganti dengan he. Maka jawaban di sini menjadi yes, he does. Kenapa pakai does? Karena pertanyaan di depan menggunakan does. Kalau tidak, maka no, he doesn't. Jangan lupa ada titik di atasnya ya. No, he doesn't. No, he doesn't di sini tidak, dia tidak suka. Oke, masih sama. Does di sini adalah kata ganti seperti di depannya. Oke. Kemudian contoh lagi, misalnya menggunakan do. Apakah kamu suka membaca? Do you like reading? Kalau jawabannya ya, maka yes, I do. Kenapa di sini berubah menjadi I? Karena yang ditanyakan adalah kamu. Kalau yang ditanyakan kamu, maka otomatis di sini menjadi I. Nah, di depannya berubah menjadi do.
Why? Kenapa? Karena pertanyaan di depannya menggunakan do. Jadi harus sama. Nggak boleh kalau misalkan berbeda. Di depan pertanyaannya do, maka jawaban di belakangnya adalah do. Kalau misalkan tidak, no, I don't. Nah, no, I don't ini adalah singkatan dari I do not. Oke? Ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, bagaimana kalau misalkan itu pertanyaan untuk dua orang? Misalnya di sini yang ditanyakan adalah Danu and Siti. Maka pertanyaan di depan menggunakan do, karena ini adalah dua orang. Do Danu and Siti like iced tea? Apakah Danu dan Siti suka es teh? Kalau jawabannya ya, maka yes. Karena dua orang bisa diganti dengan they. Yes, they do. Masih ingat kenapa do? Karena pertanyaan di depan menggunakan do. Kalau jawabannya tidak, no, they don't. Don't di sini singkatan dari do not. Oke, I think enough. Saya kira sampai di sini. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Kita diskusi di sana. Oke. Thank you for today. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.